Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Afifah dengan NIM 3521081. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai hadis PKPI dengan tema Educational Guidance. Selamat menyaksikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Zaid bin Tsabitin qala amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ata'allama lahu kalimatin min kitabi Yahuda qala ini wawahima amanu Yahuda ala kitabi qala fama marrobi nisfu syahrin hatta ta'allamtuhu lahu qala falamma ta'allamtuhu kana idza kataba ila Yahuda katabtu ilaihim wa idza katabu ilaihi qara'tu lahu kitabahum. Dari Zaid bin Tsabit, ia berkata bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kepadaku untuk mempelajari bahasa Ibrani, buku-bukunya orang Yahudi. Dia Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh saya demi Allah merasa tidak tenang pada kaum Yahudi mengenai surat saya." Zaid melanjutkan, maka tidak lewat dari setengah bulan, aku belajar hingga selesai mempelajari bahasa Ibran. Untuk Nabi Muhammad SAW, berkata Abu Isa, hadis ini Hasan Sahih. Dari Zaid bin Tsabit berkata, maka setelah aku mempelajari bahasa orang Yahudi, apabila Rasulullah berkirim surat kepada golongan Yahudi, maka akulah yang menuliskannya, dan apabila beliau menerima surat dari mereka, maka akulah yang membacakan dan menerjemahkannya untuk Nabi SAW. Education berarti pendidikan, di mana dalam hadis ini sisi education-nya terdapat pada saat sahabat Zaid yang masih berusia 11 tahun, ia mau mempelajari bahasa Ibran maupun bahasa orang Yahudi karena dia ingin membantu Rasulullah untuk menuliskan serta menerjemahkan balasan surat dari orang Yahudi. Sedangkan sisi guidance pada hadis ini terdapat saat bagaimana cara Rasulullah memerintahkan kepada Zaid untuk mempelajari bahasa Ibrani maupun bahasa orang Yahudi. Rasulullah memerintah Zaid dengan tidak menggunakan bahasa yang kasar maupun tidak memaksa. Akan tetapi Rasulullah hanya mengutarakan bahwa dirinya itu ragu dengan sekretarisnya yang berasal dari orang Yahudi. Lembaga pendidikan dalam hal ini, sekolah bertujuan untuk mempersiapkan dan menghasilkan tenaga untuk mengisi formasi-formasi yang dibutuhkan oleh masyarakat ataupun pemerintah. Jika dijabarkan lebih lanjut, maka dalam hal kualifikasi, ahli para tamatan suatu lembaga pendidikan atau sekolah sekurang-kurangnya memiliki 4 kompetensi pokok. Di antaranya, yang pertama ialah kompetensi religius. Kompetensi ini berhubungan dengan seperangkat kemampuan untuk mengendalikan diri agar tidak melanggar ajaran agama Islam, yaitu tidak melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebaliknya tidak memperturutkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, kompetensi akademis atau profesional adalah seperangkat kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang seharusnya dimiliki sesuai dengan bidangnya masing-masing, serta pengaplikasian ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kompetensi kemanusiaan atau individual merupakan kemampuan para tamatan suatu lembaga pendidikan atau sekolah agar mampu mewujudkan dirinya sebagai pribadi yang mandiri untuk melakukan transformasi diri dan pemahaman diri. Yang keempat, adanya kompetensi kemasyarakatan adalah di mana kemampuan para tamatan lembaga pendidikan atau sekolah untuk memahami bahwa dirinya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat, serta mampu mengemban tugasnya sebagai anggota masyarakat dan warga negara Indonesia. Hadis tentang educational guidance ini berisikan mengenai educational yang berarti pendidikan, yang dalam hadis ini sisi educationnya terletak pada bagaimana sahabat Zaid bin Tsabit yang masih berusia 11 tahun
mampu mempelajari bahasa Ibrani yang digunakan untuk membantu Rasulullah dalam membaca dan menuliskan balasan dari surat kaum Yahudi. Sedangkan sisi guidance pada hadis ini terletak pada bagaimana cara Rasulullah memerintahkan kepada Zaid bin Sabit untuk mempelajari bahasa Ibrani. Educational guidance di sini merupakan bimbingan. Dalam hal ini, untuk menemukan cara belajar yang tepat dalam mengatasi berbagai kesukaran mengenai belajar dan dalam memilih jenis atau jurusan sekolah lanjutan yang sesuai. Khusus dalam hal memilih sekolah lanjutan, bimbingan belajar ini berhubungan erat dengan bimbingan pekerjaan.